Berjumpa kembali sahabat-sahabat seniman, kaum muda dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya, Kak Toto. Kali ini kita berada di pamerannya Bang Edo, alias Edo Makarim, gitu ya. Judulnya Resonansi Dua Dunia. Nah, kemarin sudah ada pembukaan. Hari ini kita akan bicara santai, ngobrol bareng Bang Edo tentang tema-tema lukisannya, tentang gayanya, lalu pemikirannya. Jadi tema artis talk kita kali ini membaca apa Bang Edo? Membaca apa? Makna dalam setiap guratan lukisan yang dibuat Bang Edo. Oke, nggak mau berlama-lama, kita ngobrol santai aja nanti sama Bang Edo. Saya mau bertanya ke Bang Edo, atau boleh Bang Edo menjelaskan singkat nih profilnya Bang Edo, nama lengkapnya, nama panggungnya, lahir di mana, sekarang umur berapa, terus hobinya apa ya? Coba Bang Edo memperkenalkan diri dulu, silakan. Perkenalkan, nama saya Edwin Makarim Januar atau biasa dipanggil Bang Edo. Lahir di Jakarta 18 November 1995. Awal mula melukis itu adalah, jadi waktu kecil itu Edo itu pernah mengalami yang namanya cerebral palsy, sehingga mengalami beberapa gangguan motorik halus dan bicara, sehingga harus menjalani beberapa terapi okupasi, terapi bicara, dan terapi perilaku. Nah, tunggu dulu Bang Edo, jangan dikupas semua. Kita stop dulu nih sampai situ dulu ya, karena nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya kita bisa tahu sama-sama gitu Bang Edo, kenapa bisa sampai melukis seperti sekarang ini gitu ya Bang Edo ya. Nah, ini Bang Edo ini teman-teman adalah founder dari Credo Art Space di Jati Bening ya. Jadi Bang Edo adalah foundernya, juga sebagai pengajar juga di sana untuk bersama-sama kita melukis, berkegiatan, berkesenian. Nah Bang Edo, kenapa sih bikin, kalau boleh tahu ya, kenapa bikin Credo Art Space gitu di Jati Bening? Pengen mewadahi teman-teman untuk berkreativitas bersama. Gitu ya, jadi mau mewadahi teman-teman supaya bisa kreativitas gitu. Kreativitas yang macam gimana yang Bang Edo pengen dari teman-teman? Bisa instalasi dan Jangan dipencet Bang Edo ya. Sorry. Ini jangan dipencet. Oke, jangan dipegang. Iya. Baik instalasi maupun melukis. Melukis ini bisa di mana aja, bisa di kaos, bisa di kanvas, dan media apapun. Oke, tadi Bang Edo bilang melukis sebagai salah satu media terapi ya buat Bang Edo, karena nanti kita kupas juga sejarah Bang Edo kenapa bisa melukis itu sebagai bagian dari terapinya. Tadi Bang Edo bilang lahir dengan gangguan motorik. Jadi Bang Edo sempat mengalami cerebral palsy ya. Tangan sebelah mana Bang Edo? Yang saya memiliki gangguan tuh di tangan kanan. Di tangan kanan dan kaki kanan juga berarti ya, kalau nggak salah ya. Semuanya. Pokoknya bagian tubuh sebelah kanan. Jadi ceritanya gimana? Kenapa bisa sampai ada gangguan seperti itu Bang Edo? Jadi waktu kecil itu mengalami yang namanya transfusi darah. Jadi Edo itu mengalami namanya bayi kuning, sehingga harus transfusi darah. Oke, jadi karena ada gangguan pada saat proses transfusi darah pada saat bayi kuning, maka ada kegagalan di situ. Bang Edo mengalami gangguan di bagian kanan ya, tubuhnya ya. Iya. Oke. Lalu kenapa seni itu menjadi pilihan Bang Edo untuk
kira-kira belum sampai ke ekspresi ya. Kenapa seni itu bisa menjadi bagian dari Bang Edo di waktu kecil itu? Bisa diceritakan? Jadi waktu kecil itu Edo mengalami namanya speech delay atau terlambat berbicara. Dan Edo itu mengenal sesuatu itu abstrak. Jadi kemana-mana itu Edo itu bersama Bapak tuh bepergian dan melihat sebuah perjalanan. Di bayangan saya itu polisi tidur itu adalah polisi lagi tidur. Kemudian Bapak saya digambar, "Do, ini polisi tidur." Beberapa kemudian saya gambar, baru Bapak yang bercerita. Jadi komunikasi pertama saya itu adalah visual. Oh, jadi waktu itu berarti pemahaman tentang verbal juga Bang Edo terganggu ya. Jadi ketika ada polisi tidur, gambarannya polisi tidur. Polisi lagi tidur. Polisinya gendut atau kurus? Polisinya gendut atau kurus nih? Kurus. Oke, jadi polisi. Nah itu yang jadi menarik ya. Jadi Bang Edo itu menggambarkan sesuatu itu belum bisa mengandaikan atau mungkin tidak mengenal bahasa-bahasa yang sifatnya kiasan gitu, karena memang gangguannya adalah di pemahaman. Jadi untuk pemakaian kata-kata yang bersayap atau kiasan, Bang Edo mengalami cukup gangguan gitu ya Bang Edo kira-kira ya. Dan seni ini bisa menjadi jembatan yang gimana sih kok bisa sampai membuka komunikasi, membuat Bang Edo bisa lebih paham akan sesuatu itu, kira-kira dari mana mulainya? Mulainya ya, memahami sesuatu dan semua dengan gambar itu bagaimana? Jadi kemana-mana itu Edo tuh bawa buku gambar. Jadi kemanapun pergi itu selalu ada buku kertas gambar sama pensil. Lalu kemanapun hampir setiap hari itu selalu saya bawa. Menarik ya. Jadi setiap hari bawa kertas gambar, bawa pensil untuk membuat gambar. Betul. Boleh tahu nggak gambar pertama apa yang Edo buat? Yang pertama saya buat itu jalanan, gunung, sawah, lautan. Oke, udah kebayang ya kalau dijadiin satu ya. Gunungnya 2, ada jalan, ada sawah, ada rumah. Yang kita semua belajar itu dulu ya Bang Edo ya. Jadi, tapi itu menarik karena kalau kita lihat karya-karya sekarang dari gambar yang sederhana itu, ternyata Bang Edo bisa membuat karya-karya yang buat saya luar biasa gitu ya Bang Edo ya. Oke, kita langsung lompat aja karena itu sejarah yang masa lalu Bang Edo itu. Kira-kira Bang Edo tuh memulai melukis karena kegiatan itu, karena sebagai terapi. Nah sekarang kita langsung masuk ke dalam bahasan kita tentang membaca makna dari setiap karya Bang Edo ini. Kalau kita lihat dari pameran ini kan ada hal yang unik ya Bang Edo ya. Karena di latar belakang lukisan ini semua adalah 2 warna gitu ya. Kemudian di tengah-tengahnya ada objek yang bentuknya realis. Nah, kira-kira secara singkat saja, kita belum satu-satu maknanya, tapi kenapa Bang Edo memilih background ini dengan pembagian 2 warna yang seimbang? Ada maksud apakah atau ada strategi apa gitu yang Bang Edo kembangkan? Kenapa 2 warna ya? Oke. Jadi waktu sudah bersama Kak Toto ini, Kak Toto melihat bagaimana Edo melukis realis. Dan Kak Toto melihat Edo kalau melukis realis itu stres. Dan Kak Toto tuh mencari solusi bagaimana Edo bisa melukis realis tapi cepat dengan cara background 2 warna tetapi dan ada objek realis di tengah-tengahnya, dan background 2 warna dan objek realis itu saling berhubungan. Oke, jadi sebenarnya kalau boleh saya tarik ya Bang Edo, ini lebih ke strategi ya, karena mungkin keterbatasan tenaga, keterbatasan fisik ketika Bang Edo melukis realis yang banyak gitu ya, yang lama agak membutuhkan waktu gitu ya. Jadi ini memberi lukisan realis tetap ada, tapi jumlahnya
lebih sedikit dalam sebuah karya gitu ya. Kira-kira begitu. Betul. Terus kenapa dibaginya 2 warna gitu? Ada maksud apa nih kira-kira? Bagi 2 warna. Apakah berhubungan dengan masa lalu yang kelahiran Bang Edo atau gimana, boleh diceritakan? Ada lukisan yang saya tampilkan tuh berangkat dari pengalaman pribadi. Salah satunya adalah transfusi darah. Jadi ada backgroundnya adalah merah dan kuning, kemudian ada transfusi darah. Kuning melambangkan bayi kuning dan merah itu darah. Karena waktu kecil itu Edo tuh mengalami bayi kuning sehingga harus transfusi darah. Oh, jadi karya yang transfusi darah itu karya pertama yang bentuknya 2 warna ya? Betul. Oh, dari situ itu menggambarkan, sebenarnya ini menggambarkan kisah kejadian sebenarnya waktu bayi Edo kecil itu transfusi darah. Jadi karena bayi menguning harus ada transfusi. Ya. Oh, oke. Dan dari situ berarti menjadi inspirasi Bang Edo untuk membuat karya berikutnya, begitu ya? Nah, karya berikutnya ini tidak selamanya berangkat dari pengalaman pribadi, ada juga pengalaman dari apa yang dialami oleh banyak orang, apa yang disukai orang, dan hal-hal yang sering diperbincangkan oleh banyak orang. Oh, berarti masuk ke gaya kontemporer ya? Yang unsur kekiniannya kuat ya Bang Edo ya? Ya. Ada nggak yang tema-temanya percintaan? Ada ketawa kalau udah unsur percintaan kayaknya semangat banget. Ada nggak yang dari sekian banyak lukisan nih yang temanya tentang jatuh cinta, tentang ketertarikan kepada lawan jenis gitu ya? Jangan sama lawan jenis gitu. Kira-kira yang ada nggak Bang Edo tentang itu? Ada 2, yaitu bunga dan sepatu berbentuk segitiga. Oh, boleh diceritakan nggak dari yang bunga dulu deh? Oh, bunga. Backgroundnya adalah oranye dan biru. Oranye melambangkan sahabat dan biru itu cinta. Di tengah-tengahnya ada bunga, yaitu bunga sebagai ungkapan dari sahabat menjadi cinta. Teman tapi mesra gitu maksudnya? Proses perubahan dari sahabat menjadi cinta yang lebih dalam. Jadi kalau di Jawa tuh wedding tresno jalanan saka kulino gitu ya. Jadi datangnya cinta karena udah terbiasa gitu ya. Oke, menarik juga ya soalnya jadi berteman dulu, kemudian lama-lama tumbuh cinta. Betul. Tapi banyak juga Bang Edo yang berteman dulu di PHP ini kan. Kamu kenceng kayaknya pengalaman pribadi ya. Oh kan. Oke, lanjut ke tentang cinta 2 tadi ya, tentang mawar dan sepatu. Kalau yang sepatu ini apa nih ceritanya Bang Edo? Ada sepatu laki dan sepatu perempuan berbentuk segitiga, diinterpretasikan seperti gunung, melambangkan bahwa untuk mencapai hubungan kokoh itu diperlukan proses perjuangan, harapan, dan iman. Pink melambangkan kasih sayang dan biru kesetiaan. Dan sepatu laki itu diletakkan di warna pink. Kenapa? Karena dulu itu warna pink itu identiknya dengan laki-laki, sedangkan biru untuk perempuan. Kenapa laki-laki itu warna pink? Karena pink pada dasarnya adalah warna merah, artinya berani, cocok buat laki-laki, dan biru itu kelembutan, cocok buat perempuan. Oke, wah maknanya lumayan dalam sama kayaknya Bang Edo setiap kali mau berkarya mesti ada riset dulu kayaknya ya. Ya betul. Oh, jadi ada tahapan riset, kemudian sampai tahu sejarahnya bahwa warna pink itu adalah dalam bangsa-bangsa waktu di Eropa ya, Prancis pada umumnya itu memang warna laki-laki gitu ya, sedangkan biru adalah perempuan. Jadi ketika kemudian ada namanya emansipasi atau segala macam, nah kemudian itu warna perempuan menjadi pink, warna laki-laki menjadi biru, seperti itu ya. Nah itu juga Bang Edo pelajarin sebelum membuat sebuah karya? Iya, pelajari riset dulu, baru tuangkan ke dalam karya. Oke, luar biasa. Ya itu yang menarik dari karya Bang Edo. Memang kalau saya lihat juga
seperti nanti kita lihat yang lain ya, apakah juga memang dengan pemahaman, dengan riset dulu sebelum membuat. Nah itu tadi dua karya yang temanya cinta, temanya tentang kasih sayang, tentang ya kasih sayang antara anak orang muda juga orang tua dan anaknya gitu ya. Kemudian ada tema, saya lihat tema-tema politik nih. Kenapa Bang Edo juga mengangkat tema-tema politik nih? Oke, sebenarnya nggak mesti politik, tetapi pemimpin yang saya maksudnya secara umum. Jadi nggak mesti harus berbau politik, tetapi bisa pemimpin di rumah tangga, bisa pemimpin di sekolah, bisa pemimpin di dunia, di lingkungan pekerjaan. Kebetulan pada saat melukis itu berbarengan dengan pemilu. Jadi tidak sengaja membuat itu. Pemilu berarti rebutan kursi kekuasaan. Betul. Lalu terus mengapa ini dihadirkan di sini ya sebagai ini juga bagian dari instalasi karya seni. Bang Edo di sini ada kursi nyaman, kursi raja, kursi dewan gitu ya. Dewan. Oke. Dan ini memang kalau yang digambarnya kan warna putih ya. Kemarin sempat kita hadirkan, tapi kali ini kita mau hadirkan ini sebagai simbol karya Bang Edo gitu ya. Iya. Oke. Kalau yang ada dua karya tentang pemimpin. Pertama yang backgroundnya hitam dan ungu, di tengahnya ada objek kursi. Kursi disimbolkan pemimpin, hitam dilambangkan sebagai tegas, dan ungu adalah bijaksana. Jadi maknanya adalah siapapun pemimpinnya nanti harus tegas dan bijaksana. Amin. Harus jujur juga ya Bang Edo. Dan ada juga kursi diletakkan. Ada dua kursi. Ada nih, backgroundnya hitam dan putih. Kursi diletakkan di atas buku terbuka. Kursi disimbolkan pemimpin. Betul. Dan buku terbuka itu adalah pengetahuan, ide dan kebijakan yang dimiliki oleh pemimpin. Dengan konteks warna hitam dan putih adalah mengajukan pertanyaan apakah pemimpin itu menggunakan tiga hal tersebut untuk mengarah kebaikan atau keburukan, untuk mengambil keputusan. Untuk mengetahui sifat asli seseorang itu dilihat bagaimana merespon ketiga hal tersebut, dan pada akhirnya adalah pemimpin itu dilihat bukan hanya pengetahuan yang ia miliki, tetapi karakter dan niatnya. Buku terbuka adalah cerminan yang ia pelajari dan seharusnya memilih jalan yang benar. Dan kata-kata yang mengetahui sifat asli seseorang itu adalah ketika menjadi pemimpin, itu diambil dari kata-kata Abraham Lincoln, di mana Abraham Lincoln menyebut bahwa apabila ingin tahu sifat asli seseorang, berilah dia kekuasaan. Oh, luar biasa. Jadi, wah boleh tepuk tangan dulu. Panjang. Jadi kalau boleh tahu setiap karya itu Bang Edo risetnya berapa lama sih kok sampai? Kalau saya lihat ya di bidang politik tadi kedengaran lebih banyak hal yang dicermatin gitu. Biasanya untuk satu objek menjadi sebuah lukisan dari mulai ide, riset itu sampai situ dulu sebelum produksi ya. Dari ide sampai riset tuh biasanya Bang Edo berapa lama, lalu mencari sumbernya dari mana gitu? Nah, kalau mencari sumber tuh dari artikel atau enggak YouTube. Itu saya baca, itu saya lihat gali ya, tapi dengan berbagai sumber. Dari online atau ada juga yang dari buku-buku Bang Edo? Lebih ke YouTube sih, maaf dari artikel online. Ya oke. Jadi literasinya digalinya dari Mbah Google dan YouTube ya. Tapi mungkin juga sebagian Bang Edo cari dari buku itu juga beberapa saya lihat juga mungkin ada ya gitu. Karena memang seniman seperti Bang Edo ini yang seniman muda yang perlu kita cermatin ya, dia riset, dia mencari tahu dulu tentang sebelum menampilkan karya itu memang benar-benar isinya tuh padat gitu ya, dia tahu apa yang menjadi tujuan dari karyanya. Nah, tadi politik ada baru kursi, saya lihat ada timbangan sama catur ya.
Kalau itu boleh diceritakan juga nggak tentang apa gitu? Oke, di situ ada gambar apa? Timbangan dengan backgroundnya ungu dan biru. Nah, timbangan dilambangkan sebagai hukum dan ungu artinya jujur, ungu artinya adil dan biru itu jujur. Hukum itu harus adil dan jujur. Siap. Hukum itu harus adil dan jujur gitu ya. Ya ada ketokannya juga tuh, kalau nggak adil dan jujur kita ketok aja ya. Kemudian catur, kalau boleh diceritakan gitu. Catur dengan backgroundnya hitam dan putih. Hitam artinya buruk dan putih itu baik. Catur disimbolkan sebagai permainan. Ada permainan di mana untuk memenangkan sesuatu itu dengan cara menghalalkan segala cara. Ada juga yang menangkan secara polos dengan baik. Oke, siap. Ini ada sekitar berapa karya Bang Edo yang dipamerkan? Judul pameran yang karya yang dipamerkan ada 26 lebih. 26 lebih. Judulnya Resonansi Dua Dunia ya. Ya. Nanti kita masuk lagi ke definisi karya ya. Cuman saya mau mumpung ingat nih, kenapa judulnya Resonansi Dua Dunia? Kira-kira tema dasarnya atau apa sih yang Bang Edo mau coba sampaikan dari tema ini gitu? Yang sampaikan ya. Iya. Itu tadi yang saya pamerkan ini kan berbagai tema dalam kehidupan ya. Ada tema cinta, ada tema hukum, ada tema kepemimpinan, tema kesehatan, ada tema pemain tradisional, ada tema ujian hidup, ada tema musik, olahraga, strategi, tentang tata kota, media teknologi dan informasi, ilmu pengetahuan dan isu lingkungan. Kenapa resonansi dua dunia gitu? Ada apa dengan resonansi dan ada apa dengan dua dunia? Kira-kira gambarnya tentang apa? Maksudnya sebenarnya gini Bang Edo, ini ada dua warna ini, kan tadi mewakili ada yang baik dan buruk, ada yang mewakili persahabatan, lalu cinta. Apa yang mau Bang Edo sampaikan dari dua dunia ini seperti apa gitu? Saya ingin menyampaikan sebuah harapan dan realita yang terjadi yang kita alami. Jadi harapan kedepannya tentang apa yang kita tentang harapan untuk kedepannya bangsa ini. Oh siap. Itu tema besar, harapan besarnya untuk bangsa ini Bang Edo ya. Tapi mungkin sebenarnya gini kali ya. Saya tangkap tuh kalau saya nih pribadi menangkap resonansi dua dunia itu lebih kepada di dalam kehidupan ini memang ada dua sisi yang mungkin Bang Edo melihat sebagai suatu bentuk yang menarik, tapi juga dari sisi itu vibrasi gitu ya, dia bergetar, dia beresonansi, tapi tidak berdiri sendiri tapi saling melengkapi gitu ya. Makanya resonansi dua dunia dan membentuk satu image di tengahnya. Itu yang saya tangkap. Mudah-mudahan seperti yang Bang Edo maksud, mudah-mudahan sama ya dengan apa yang saya tangkap, karena saya melihat ada titik di mana dua warna itu mempunyai satu kesatuan di tengah itu sebagai arti gitu. Nah, ada lagi yang mau ditambahin? Selain harapan juga berharapnya dengan pameran ini adalah ketika audiens melihat karya ini berkoneksi dengan audiens. Maksudnya adalah ketika melihat karya saya ini, oh saya pernah mengalami hal ini gitu. Nah, mana yang paling karya ini, mana yang paling dekat sama Bang Edo yang buat Bang Edo nih pengalaman yang paling dekat sama Bang Edo yang nggak gampang dilupain gitu atau paling selalu ingat tuh yang mana kira-kira Bang Edo? Nih, ada dua, transfusi darah sama Beyblade. Beyblade dan transfusi darah tadi udah dibicarain ya. Beyblade ini kenapa Beyblade? Oke. Merah dari apa? Beyblade ini backgroundnya adalah merah dan hijau. Merah artinya persaingan, hijau artinya sehat.
Maksudnya ada persaingan sehat dalam permainan Beyblade. Kenapa Beyblade? Memang waktu kecil itu saya suka main Beyblade, dan saya punya juga punya CD tentang anime Beyblade. Main Beyblade sama siapa, sendiri atau ada temennya? Saya main sama adik saya, Cangga. Wis, terus adiknya dikalahin terus gitu ya? Adiknya kalahin terus atau Bang Edo yang kalah terus sama adiknya? Ya seimbang lah. Bener nih, seimbang. Kan boleh tanya juga si Rangga nih. Kalau kalah nangis nggak? Siapa yang nangis kalau kalah? Nggak. Oh, jadi ini masa kecil Bang Edo yang mungkin lumayan teringat gitu ya, permainan Beyblade ya, dan kemudian ditarik ke masa kini adalah bahwa ya di dalam permainan ada kalah menang dan juga, tapi yang penting di situ cobalah bermain secara fair ya, nggak boleh curang lah gitu ya dalam kehidupan gitu. Nah terus masih banyak nih, ada 26. Kira-kira mana karya lagi yang pengen Bang Edo, yang buat Bang Edo pengen dijelasin sekarang ke teman-teman nih? Mungkin bola ya. Bola yang ini bahkan kata ada dua. Okay. Ya. Yang pertama backgroundnya hitam dan kuning. Hitam artinya kekuatan dan kuning itu bahagia. Bahagia meraih kemenangan saat bertanding bola karena diraih dengan kekuatan. Nah, kenapa bola? Salah satu olahraga favorit di semua banyak orang tuh olahraga favorit, dan satu cabang olahraga yang disukai banyak orang adalah bola. Jadi ini dibuat lebih ke tema bola, yang ini olahraga yang bisa menyatukan rakyat Indonesia gitu ya, makanya backgroundnya merah putih gitu ya. Ya. Bukan isu yang pemecatan pelatih, bukan ya? Bukan dong. Ya, nggak apa-apa juga Bang Edo kalau mau dimasukin ke sana ya. Tapi memang bola itu sekarang lagi seksi-seksinya untuk dibicarakan gitu, dan Bang Edo menampilkan dua karya yang simbolisnya di situ sebagai bola. Nah, dari karya Bang, nanti kita masuk lagi yang lain, tapi mumpung saya ingat nih Bang Edo, ini lebih karya-karya ini kalau saya lihat, apakah menurut Bang Edo gitu ya, apakah sudah masuk ke ranah karya surrealis gitu, jadi karya-karya yang sepertinya banyak simbol, banyak pengandaian, banyak harapan, banyak pemikiran gitu. Sudah masuk surrealis atau masih di tahap-tahap realis saja gitu Bang Edo? Ada realis, ada surrealisnya juga. Oh, yang surrealis yang mana kira-kira Bang Edo? Surrealis nih, cangkir isi ombak. Oke. Kan penggambarannya nggak mungkin dong ombak dalam cangkir. Oke. Kan seperti digambarkannya kan secara nyata. Surrealis itu adalah penggambaran nyata, tetapi sebenarnya tidak terjadi di dunia nyata. Oke, jadi satu lagi mana? Kursi diletakkan di atas buku. Kursi di atas buku, oke ya. Sama ada juga mobil maung, di atasnya ada Monas. Mobil maung, ada Monas, sama ini ya yang bumi dalam plastik gitu ya. Nah, kalau yang mobil maung itu di atas Monas itu lebih dekat Bang Edo. Ya. Backgroundnya adalah hijau dan putih. Maknanya adalah pemindahan ibu kota. Kita berharap dengan berpindah ibu kota bisa ke tempat lebih nyaman dan lebih baik. Oke, jadi sebagian karya ini sudah mempunyai karakter, sifat karya-karya surrealis dengan menggambarkan sesuatu yang masih ada realisnya tapi sudah tidak biasa ya, kayak ada ombak di dalam cangkir, kemudian bola dunia dalam plastik kresek, kemudian buku di atasnya ada kursi gitu ya, sebagai bentuk pemikiran-pemikiran Bang Edo. Nah, sebagai generasi milenial ya berarti Bang Edo ya. Betul. Dari politik, keluarga, cinta, dan masa lalu atau apa yang lain, objek apa sih yang paling menggelitik Bang Edo, yang paling Bang Edo sukai di usia lagi lucu-lucunya nih, ya kan? Apakah masalah percintaan yang paling favorit, atau memang mau serius sedikit tentang masalah politik, atau ada tema-tema lain yang menjadi favorit Bang Edo? Favorit ya, sepatu, ombak, sama kursi diletakkan di atas buku. Oh, jadi ya tadi memang tema-tema itu agak-agak berat ya.
pemikirannya. Kenapa Bang Edo suka yang agak-agak berat gitu pemikirannya? Nah, kalau yang kursi diletakkan di atas buku ya, saya ingin mengajak bahwa ke audiens untuk ketika seseorang mendapat jabatan sebagai pemimpin, kita bisa lihat bagaimana ia menggunakan pengetahuannya untuk mengambil keputusan, sehingga kita bisa tahu sifat asli seseorang. Oke, itu tadi ya. Jadi memang berarti Bang Edo suka yang sifatnya pemikiran-pemikiran agak-agak berat ya, agak kompleks gitu ya. Tapi memang risetnya lumayan bagus, lumayan panjang itu untuk sampai sebuah karya. Nah ini udah setengah jam lebih Bang Edo, ngobrolnya udah kering juga ya. Kita pengen dari teman-teman, ada yang mau bertanya atau ada yang mau bercerita tentang Bang Edo juga boleh. Silakan, ya Ibu, silakan. Ya. Perkenalkan dulu Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Terima kasih juga Edo udah ngundang saya kemari dan pengen banget ketemu Edo, dan apresiasi juga buat Rangga sebagai IO-nya di sini. Pertama-tama mungkin saya akan cerita dulu dan apresiasi saya terutama kepada Edo. Kira-kira 15 tahun yang lalu kami sama-sama belajar dari nol. Yang menginspirasi kami juga keluarga kami adalah Edo, dan ternyata luar biasa Edo perkembangannya. Saya sangat appreciate, nggak cuman di detail atau teknik melukis, ternyata konsepnya berat banget. Keluarga saya, maksudnya anak-anak saya tuh pasti udah nggak nyampe deh ngejarnya Edo, susah banget. Itu yang sangat saya apresiasi kepada Edo adalah melukis tidak hanya dengan teknik atau detail yang bagus, tapi juga konsep yang sebetulnya dengan melihat lukisannya konsepnya udah didapat sih sama yang melihat ya, dapat dinikmati dan bisa didapat, dan yang menikmati itu juga bisa mendapat pelajaran dari lukisan-lukisan Edo ini. Terutama benar tadi yang Edo bilang, saya sangat tertarik tuh sama yang kursi di atas buku, kemudian ombak di cangkir. Itu saya nggak nyampe tuh di kepala saya ada ombak di dalam cangkir. Itu luar biasa filosofi yang diangkat, diusung oleh Edo. Selamat buat Edo, luar biasa. Kamu majunya udah lompatannya luar biasa ya. Selamat juga buat Kak Toto, saya sering dengar namanya. Kebetulan saya teman dari keluarga kami, teman dari keluarga Pak Agus. Jadi kami cukup dekat dan kami sama-sama dulu berkembang anak-anaknya, tapi Edo udah lebih lompat lagi. Terima kasih buat Kak Toto yang apresiasi saya adalah bagaimana membawa Edo sampai ke level seperti sekarang ini. Terima kasih Kak Toto. Pertanyaan saya mungkin menggelitik, nggak usah dijawab sekarang, tapi mungkin buat gambaran kami, Edo tuh sekarang ini levelnya udah tinggi banget gitu ya. Tapi sebenarnya Edo mau kemana nih ke depannya? Cita-citanya apa? Apa yang belum didapat oleh Edo? Itu aja. Siapa tahu kita semua bisa mensupport gitu ya. Tapi malah mungkin kalau saya belajar banyak sih dari Edo. Setengah jam ini aja, nggak sampai mungkin 20 menit ini aja belajarnya udah banyak banget. Nah itu challenge saya atau percayaan saya. Apa nih cita-cita Edo ke depannya nih? Dengan Kak Toto atau tidak dengan Kak Toto, apa nih yang belum tercapai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja Pak Edo. Ya, cita-cita adalah membuka kesempatan peserta didik yang lain untuk berpameran tunggal. Karena saya pernah diajarkan juga mentor saya sebelum Kak Toto, yaitu Pak Chandra. Pak Chandra pernah bilang ke saya seperti ini, Dok, pameran tunggal itu diibaratkan seperti wisuda. Jadi wisuda yang seniman itu adalah pameran tunggal. Siap. Jadi Bang Edo punya cita-cita yang cukup mulia. Kalau saya lebih waktu itu pernah bilang ke Bang Edo juga. Jadi ada 3 hal dalam hidup nih yang Bang Edo mesti lewatin. Learning, udah ya belajar. Earning, menghasilkan karya. Tinggal yang terakhir giving. Ini Bang Edo nanti ke depannya akan dia lebih banyak berbagi karena
learning dan earning ini dia sudah lewatin. Ya, jadi janji Bang Edo memang kepada dirinya juga kepada semua bahwa setelah ini saya mau apa untuk orang lain, untuk lebih banyak lagi membantu. Jadi salah satunya adalah Bang Edo membuat Credo Art Space ya. Betul. Ya, di mana di situ terus terang di tempat les yang lain saya juga lihat nggak ada yang semurah Credo Art Space ya dengan fasilitas, karena yang lain tuh dengan harga segitu materialnya catnya beli sendiri. Nah di Credo Art Space tuh memang saya lihat kayaknya non profit juga, jadi memang inilah salah satu cara Bang Edo untuk memasuki langkah ketiga, giving gitu ya. Jadi apa sih yang bisa saya bagi untuk teman-teman saya melalui kemampuan yang terbaik yang Bang Edo punya. Kira-kira begitu Bang Edo ya? Betul. Iya, siap. Ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan teman-teman? Om Imam? Oh, Rangga? Oh, yang ngelukis. Oh iya, di sebelah sana itu banyak teman-teman yang sedang melukis. Karyanya bebas dengan dengan dua warna sebagai background. Nah, boleh kalau ada yang mau disampaikan atau lagi sibuk kayaknya, lagi asik melukis, lagi asik gitu. Jadi nanti buat teman-teman yang lain masih ada kesempatan untuk datang ke pameran Bang Edo ya. Di sini di Mitra Hadi Prana di lantai 1. Lalu ada apa aja nih Bang Edo kalau misalnya datang ke sini nih? Apa sih yang didapat dari teman-teman kalau datang ke sini? Di sini apa? Bisa datang ke sini. Selain berpameran, kan kita kan Edo memamerkan karya Beyblade ya. Jadi audiens juga bisa merasakan bagaimana bermain Beyblade, dan ada juga foto booth di tempat pameran. Foto booth ya, oke. Terus kanvas untuk melukis ya. Dan kemudian ini di belakang ada gitar, bisa mendengarkan musik. Nah kalau ada yang bertanya, ini gitar siapa? Ini gitar Jimi Hendrix. Kenapa saya gambar Jimi Hendrix? Jimi Hendrix merupakan gitaris yang menginspirasi gitaris muda yang lain, dan Jimi Hendrix juga dianggap dewanya gitaris. Gitar rock and roll ya. Dan Oke. audiens bisa mendengarkan lagu Jimi Hendrix sambil melihat lukisannya Jimi Hendrix. Oke, jadi siapapun yang datang ke sini selain melihat karya-karya hebatnya Bang Edo, melihat captionnya, mudah-mudahan ya pastinya saya yakin banyak yang terinspirasi oleh karya Bang Edo. Kemudian juga ada banyak hal yang bisa dinikmati di sini ya, seperti di sini ada gitar simbolnya, terus ada musik di sebelahnya yang bisa dinikmatin. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang masuk dari milenial dan kesini tuh nggak ngerti siapa Jimi Hendrix, mungkin bisa tahu karya-karya musiknya. Kemudian juga bisa melukis bersama ya, melukis di kanvas yang sudah disiapkan, lagi-lagi gratis. Kemudian ada foto booth juga, lagi-lagi gratis. Jadi teman-teman cuma datang ke sini, kemudian foto-foto, tag IG-nya Bang Edo ya, masuk ke IG-nya Bang Edo, kemudian bikin caption tentang pameran Bang Edo, lalu bisa mendapatkan lukis dan foto booth gitu ya Bang Edo ya. Betul. Oke. Nah ini mungkin salah satu juga bagian dari givingnya Bang Edo ya, untuk teman-teman biar bisa merasakan gimana sih melukis tuh kayak gimana, asiknya kayak gimana, walaupun mungkin kita siapin ruangannya juga terbatas tapi bisa bergantian. Betul. Oke Bang Edo, ada karya lagi nggak yang saya kok lebih suka yang karya-karya tema-tema yang itu tuh? Ada amplop sama radio sama gansing tuh apa tuh Bang Edo? Oke. Satu-satu ya, dari amplop dulu ya. Apa ini Bang Edo pernah bikin surat cinta gitu pakai amplop? Ya, maksud saya nih, berarti kan tadi udah bilang ya, kalau yang ada lukis itu tidak semua berangkat dari pengalaman pribadi, ada juga pengalaman orang lain. Kayak kenapa radio? Itu sebelumnya tunggu dulu, amplop dulu. Iya, pernah nulis surat cinta nggak? Enggak, kan zaman dulu kan, tapi zaman dulu kan orang kalau mengirim sebelum ada BBM, sebelum ada iPhone, era Bung Edo orang mengirimkan semua ada ada pesan dan kirimnya di amplop. Oke. Backgroundnya adalah merah dan hijau. Merah artinya memberi dan hijau itu perlindungan.
amplop sebagai media untuk memberi informasi ke penerima, dan hijau sebagai perlindungan, dan pentingnya melindungi informasi tetap aman dan tersampaikan ke penerima. Oke, ini juga berarti buat kita sebagai penikmat juga sindiran ya Bang Edo ya, bisa nggak jadi amplop gitu ya, kalau udah dititipin amanat atau berita jangan ember gitu ya, cap kemana-mana gitu ya Bang Edo ya. Betul. Itu yang gayanya saya lah, pribadinya saya seperti itu. Kemudian kalau radio gimana tuh Bang Edo? Radio. Ini udah nggak ada nih radio kayak gitu sekarang nih. Backgroundnya adalah kuning dan putih. Putihnya radio tua. Ya. Okay. Putih artinya ilmu pengetahuan, dan kuning itu hiburan. Radio sebagai media informasi untuk mendapatkan pengetahuan dan hiburan. Nah, kenapa radio? Karena zaman dulu sebelum ada TV, sebelum ada iPad segala macam, orang semua mendapatkan informasi itu melalui radio. Kemudian yang gasing bukan Beyblade ya, ini Beyblade Japanese Beyblade. Gasing kan. Maksudnya ada tentang gasing itu mengajarkan tentang kestabilan hidup. Nah, kenapa gasing tradisional? Karena kayak zaman orang tua saya, zaman Kak Toto, dan zaman teman-teman orang tua saya itu main itu menggunakan permainan tradisional. Salah satunya gasing. Oh, jadi ini tentang kestabilan hidup. Saya nangkep sekarang. Okay. Jadi maksudnya kalau kamu mau stabil, kalau kamu mau hidup, merasakan kehidupan, maka bergerak gitu ya Bang Edo. Soalnya gasing kalau diam jatuh kan? Yeah. Nah, oke, saya ngerti sekarang. Kemarin saya mikir kenapa nih ada gini, saya juga kurang paham kalau belum tanya Bang Edo. Nah, sebagian memang dari karya-karya ini kebanyakan benda-benda yang sifatnya jadul, zaman dulu kan Bang Edo ya. Kenapa itu Bang Edo tampilkan? Apakah mau mengedukasi teman-teman atau memberitahu teman-teman supaya nggak lupa nih kalau zaman dulu nih ada benda-benda ini, dan mengajak teman-teman muda sekarang untuk supaya bisa punya pengetahuan tentang itu, bahwa ini loh di zaman dulu ada gasingnya seperti ini, Japanese Beyblade, traditional Beyblade gitu ya, sebelum ada Beyblade yang sekarang. Kemudian ada amplop sebelum kita punya WA atau email gitu ya, kemudian ada radio sebelum kita punya YouTube gitu. Kira-kira kenapa Bang Edo ambil simbol-simbol yang jadul-jadul gitu Bang Edo? Karena saya ingin bertoleran juga terhadap generasi sebelumnya. Dan menurut saya melukis itu tidak selamanya harus apa yang kita sukai, tetapi apa sih orang lain dan banyak yang orang sukai. Karena saya pernah baca ini kata saya pernah lihat karyanya Pak Sakib Sungkar. Nah, Pak Sakib Sungkar mencoba, Pak Sakib Sungkar generasinya kedua orang tua saya ya. Nah, dia mencoba apa sih yang disukai anak muda. Nah, pengamatan dia, menurut dia yang disukai anak muda itu adalah anime. Dan animenya adalah karakter Luffy, One Piece sama Naruto. Kedua itu yang karakter itu yang disukai anak muda. Dan dia mencoba menggabungkannya dengan cara Luffy, One Piece dengan Naruto naik kapal Nabi Nuh. Oke, jadi penggabungan cerita-cerita masa lalu, detail-detail masa lalu dengan yang sekarang. Nah, ini luar biasa buat saya karena karya-karya Bang Edo hampir ya mungkin semua hafal ya dengan temanya, dengan pilihan warnanya gitu. Dan saya yakin untuk bisa sampai ke detail realis seperti sekarang dan pemikiran seperti sekarang itu bukan karena waktu yang sebentar. Jadi kalau saya sama Bang Edo kan ketemu belum lama ya, belum ada 5 tahun kali kita kenal secara intens, dan saya menjadi teman Bang Edo berkarya gitu ya. Saya yakin sebelum ini Bang Edo sudah banyak punya guru atau pernah belajar dengan siapa, bisa nggak disebutin siapa sih guru pertama Bang Edo untuk melukis, kemudian lalu siapa lagi seniman terkenal misalnya yang Bang Edo pernah belajar, kemudian siapa yang paling menginspirasi dari sekian banyak itu untuk yang akhirnya bisa membuat Bang Edo, saya mau berkarya nih di dunia seni rupa. Oke. Kalau melukis itu sebenarnya saya itu nggak sengaja kata tuh. Jadi ada kakak kelas saya namanya Arya. Nah, dia mau berhenti melukis. Kemudian menawarkan ke keluarga saya, mau belajar melukis enggak? Umur berapa tuh? Itu umur
12 tahun. 12 tahun. Nah, kemudian awal saya menolak tuh Kak. Kenapa nolak? Karena saya nggak tertarik. Nah, kemudian kedua orang tua saya bujuk mencoba, memberitahu, kemudian saya mencoba dan akhirnya tertarik. Awalnya saya belajar melukis tuh nggak sendiri, bersama saya, adik saya Rangga. Oh, Rangga juga belajar melukis? Terus bapak saya Siap sama dibagi. almarhum Andung. Oh, oke. Kemudian yang keterusan sampai sekarang itu adalah saya dan diajarkan oleh almarhum Pak Alianto. Itu yang pertama itu udah Pak Alianto ya, almarhum ya? Iya, betul. Yang dengan rame-rame itu ya? Betul. Oke. Lanjut Bang Edo, dari Pak Alianto, Bang Edo belajar apa tuh? Dari almarhum? Ya belajar. Ini saya diajarkan pertama kali itu cat minyak Pak. Cat minyak, Dan oke. saya diajarkan bahwa melukis itu jangan takut salah. Siap. Dan selalu diajarkan selalu menggunakan kanvas besar Ya. supaya lebih berani. Oke. Ya mungkin pertimbangannya karena Bang Edo perlu untuk motorik ya, jadi harus melakukan gerakan-gerakan yang lebih berani gitu ya. Nah kemudian Pak Alianto itu sebagai berarti guru pertama ya, Guru pertama. dan guru sekeluarga gitu ya. Oke. Berarti ini selanjutnya siapa tuh? Bang Edo belajar sama siapa habis dari Pak Alianto tuh, atau sambil dengan Pak Alianto juga berguru ke beberapa lagi siapa? Gitu Bang Edo? Saya bersama Pak Chandra Maulana. Pak Chandra Maulana. Om Chandra saya sebutnya. Iya. Om Chandra itu teman bapak saya waktu SMP. Nah waktu itu saya mau udah selesai SMA. Nah saya pengen melukis di tempatnya Om Chandra. Oke. Di situ saya pertama kali melukis biji kopi. Biji kopi. 2 kanvas menjadi 1. Oke. Dan saya ditantang untuk melihat dan observasi kopi tersebut, biji kopi itu. Biji kopinya ada di dekat saya. Oke. Dan menggunakan kaca pembesar untuk melihat detail-detail itu. Oke. Dan pernah juga saya melukis kapal pinisi dengan ukuran 2 kali 3 meter. Itu dengan Pak Chandra. Oke. Dan kenapa saya lukis kopi dulu ya? Ya kopi. Karena saya melihat kopi itu sebagai media silaturahmi. Ya. Dan kata bapak saya itu kopi itu juga tapi buat motorik juga. Oh. Untuk diminum atau diapain nih kopi untuk motorik? Kayak gini, saya punya riwayat epilepsi Kak. Oke, Dan gitu. satu kopi juga mengatasi dampak epilepsi. Untuk diminumnya, Diminum. dikonsumsi. Kemudian untuk latihan motoriknya ngapain dengan biji kopi? Mungkin mengambil dengan menggunakan tangan kanan. Jadi motorik halus ya Bang Edo ya. Halus. Oke. Lanjut. Uniknya itu pas gambar kapal pinisi, nah itu belum ada tawaran pameran. Oke. Dan kebetulan saya dapat tawaran pameran di Galeri Nasional dengan tema Bahari. Galeri Nasional. Dan mantap. itu pertama kalinya saya melukis itu di kerja deadline. Oke. Dan selama ini saya kalau melukis itu ya suka-suka saya gitu kok. Nah pas dan itu tertantang, saya harus mengajarkan selama 1 bulan. Yang 2 kali 3 itu? Betul. 1 bulan selesai? Mantap, luar biasa. Nah dari situ kan terus. Oke, itu dari tadi Pak Ali, kemudian Om Chandra, kemudian ada lagi siapa yang? Hanafi. Saya potong dulu. Saya pernah diajar hal yang saya dapatkan dari Om Chandra adalah apa tuh? melukis yang baik itu adalah berangkat dari pengalaman pribadi, tetapi orang lain juga mengalami. Jadi dia juga merasakan. Oke. Oke. Saya tangkap dia itu. Kemudian habis Om Chandra, Om Hanafi ini, Om Chandra ini berapa lama Bang Edo belajar sama Om Chandra? Berapa lama ya? Saya dari 2015 sampai ya sebelum pandemi di 2019. Oke, lumayan lama ya. Lumayan lama. Kemudian dengan Mas Hanafi? Nah, Pak Hanafi ini saya kenalnya ketika itu saya di pameran di Crown Hotel Plaza. Nah, kebetulan yang membukanya adalah Pak Hanafi. Pak Hanafi ini yang karyanya abstrak ya, Abstrak, dan dikenakan oleh Om Chandra. Oh, yang memperkenalkan Om Chandra. Di situ dan saya pernah residensi kata tuan bersama Om Hanafi. Di mana? Di Cinere. Itu apa itu Cinere itu? Galeri Kertas. Galeri Kertas, tempatnya Pak Mas Hanafi ya. Dan
kebetulan itu saya diundang dan tidak hanya Om Hanafi sendiri saya jadi mentor, tapi ada Ropirs. Siapa itu Ropirs? Nah, Ropirs itu seniman juga, dan karyanya itu cutting bekas-bekas koran. Kalau Ropirs itu di cutting berbagai gambar. Nah, saya dengan beberapa teman harus merespon karya Ropirs. Nah, kalau saya meresponnya dengan cara saya bikinnya dari dus bekas komputer, kemudian ada potongan-potongan clipping di tentang kopi, dan saya menggambar kopi. Jadi dari Ropirs itu ya. Apalagi? Saya tambahkan, di dalam dus bekas itu tidak hanya menggambar kopi, tetapi ada sepatu dengan kategorinya. Karena saya berharap suatu saat nanti saya bisa keliling dunia dan sepatu disembolkan sebagai perjalanan. Tadi waktu dengan Pak Ali, dengan Om Chandra semua punya, Bang Edo ingat pesan-pesan dari kedua guru pertama nih, kedua. Kemudian dari kalau Mas Hanafi, apa yang Bang Edo pelajari? Yang saya pelajari ya, Om Hanafi pernah bilang ke saya gini, melukis itu hanya sebagai media untuk menyampaikan sebuah pesan. Yang penting kita banyak-banyak membaca. Dari situ saya juga melihat bagaimana Om Hanafi riset ya, berkarya. Jadi Om Hanafi juga kalau berkarya riset dulu, baru berkarya. Paham saya kalau gitu. Dari mana Bang Edo mempunyai strategi riset ya. Jadi kalau dari Pak Hanafi, bilang itu perbanyak literasi sebelum kamu berkarya ya. Kemudian dari Pak Ali juga mengajarkan keberanian, kemudian Om Chandra juga mengajarkan harus mengamati, harus detail, harus serius gitu ketika dalam berkarya untuk mempengaruhi sebuah objek gitu ya Bang Edo. Dari situ ada lagi nggak siapa yang Bang Edo kayak pernah dengar? Jehan atau Popo ya gitu ya? Pak Jehan ya. Pernah belajar juga atau presiden? Pernah belajar juga komposisi gambar warna. Wah, luar biasa. Kalau yang teman-teman mengikuti Tata Katusna, itu kalau yang berharap itu saya gambarnya di tempatnya almarhum Pak Jehan. Siap. Wah, saya kira nih kalau gitu Bang Edo belajar langsung dari sumber-sumbernya dan kebanyakan seniman-seniman top Indonesia ya. Luar biasa. Nah, dari Pak Jehan tuh apa yang Bang Edo pelajari walaupun singkat gitu ya? Komposisi gambar warna sih. Kalau teman-teman melihat yang kan bahwa yang ini ya, begini, terus ada yang kecil itu ya. Iya. Itu yang sebelah kecil itu yang membantu komposisi gambar adalah Pak Jehan. Oke, ngerti saya. Iya. Jadi di Pak Jehan lebih belajar secara teknis ya Bang Edo, lebih teori tentang keseimbangan, tentang komposisi gitu ya Bang Edo belajar lagi. Itu udah semua atau ada lagi yang gurunya lagi yang sebelum ke saya gitu ya Bang Edo? Ada siapa lagi yang secara itu Bang Edo belajar kemudian mempengaruhi cara Bang Edo berkarya? Ya kan sisanya saya ngeliat pameran. Jadi baca-baca paling literatur dalam tentang seniman, sejarah seni. Terus karena saya ada realis dan surrealis, saya juga baca-baca aliran surrealis. Ya, memang salah satu strategi untuk kita meningkatkan sense of art kita tuh memang mata nih dibelanjain ya Bang Edo dengan karya-karya seni yang keren gitu ya, yang hebat. Jadi dengan datang ke pameran tuh berarti kita memperkaya pengetahuan visual kita gitu Bang Edo. Ini udah 1 jam, nggak terasa Bang Edo ya. Ngobrolnya masih bisa 2 hari sebenarnya. Jadi kira-kira nih untuk teman-teman apa sih yang Bang Edo pengen suarakan gitu, atau dari cerita hidup Bang Edo yang dulu mengalami cerebral palsy, kemudian ada sekarang juga masih bercoba berdamai dengan kondisi fisik yang pasti ada kekhususan gitu ya, tapi tetap bisa berkarya hebat. Itu apa yang mau Bang Edo sampaikan ke teman-teman? Ya, terus tetap semangat dan jangan putus asa. Tetap semangat, jangan putus asa. Luar biasa. Iya, ini yang kemarin Bang Edo saya ungkapkan. Jadi mungkin teman-teman yang secara dalam tanda kutip normal gitu ya, kita bisa bilang mereka
berangkat itu dari nol gitu, sementara Bang Edo itu dari minus gitu. Jadi cuman kerja keras, nggak kenal lelah, terus selalu berjuang, itu yang membuat Bang Edo memang harus berpacu, berlari lebih cepat dari yang lain untuk mengejar ketertinggalan gitu. Dan buat saya Bang Edo cukup sangat berhasil. Nah, kita lihat dari karya-karya Bang Edo gitu. Kemudian ada nggak Bang Edo mau, setelah Bang Edo sekarang ini punya karya sehebat ini dan segala macam ini, mengucapin terima kasih ke siapa kira-kira? Siapa sih orang yang paling pengen Bang Edo ucapin terima kasih karena jasa-jasa beliau itu membuat Bang Edo bisa sampai seperti sekarang? Ya, terima kasih pada keluarga yang support sistem pertama Edo, dan dulu terapi Edo ada Bu Ita, ada Bu Tintin, terus dulu belajar saya ada Bu Ai juga, terus sama mentor-mentor sebelumnya ada Om Parianto, Om Chandra, Om Hanafi, terus pernah belajar dengan Pak Jehan, dan saya juga bisa ucapkan terima kasih kepada Kak Toto. Sebenarnya bersama Kak Toto saya bisa 2 kali menyelenggarakan pameran tunggal, dan sebelumnya saya belum pernah pameran tunggal. Enggak marah tuh nggak disebut ya. Kan keluarga semua. Oh, iya. Ya jadi kalau saya tuh, saya mau ucapkan terima kasih kepada Rumah Belajar Pesada, itu rumah kedua saya yang sudah membantu juga, dan ada pesada musik, ada sekolah Merdeka Belajar, dan yang juga membantu kegiatannya menjadi lancar. Oke, jadi sebenarnya Bang Edo kalau peran saya itu cuman kayak kalau Bang Edo pernah ke Rawabening, ya ada tukang batu akik tuh, nah saya cuma tukang gosok. Jadi materialnya saya udah ada gitu ya. Nanti jalan-jalan sekali-sekali ke Rawabening ya, ada tangga tuh tahu ya. Jadi itu gimana sih, kemampuan saya cuma gosok doang. Saya kan Bang Edo saya temukan sudah menjadi udah dalam bentuk batu yang punya potensi gitu ya. Tinggal bagaimana kita memoles dan menampilkan. Nah, ini adalah salah satu strategi branding untuk Bang Edo dengan 2 warna ini, karena saya sangat berharap dan sangat percaya bahwa ketika orang melihat karya 2 warna ini, pasti yang di pikiran mereka pertama ya Edo Makarim, siapa lagi gitu ya. Oke teman-teman semuanya, nggak terasa. Ya? Oh, ada yang mau disampaikan lagi? Oh iya, ini kan ada tema tentang pemindahan ibu kota ya, kisah. Oh, satu lagi ya. Masih seru nih. Pemindahan ibu kota kenapa Bang Edo? Itu kan sebenarnya saya gambar itu bukan karena lagi IKN, bukan karena ramai IKN, tapi pengen menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota itu nggak mesti dari dulu udah ada loh, zaman Bung Karno, zaman Bung Harto, zaman SBY sampai Jokowi itu udah ada. Jadi Bapak jangan lihat pas lagi happening ini, tapi kalau kita baca dari awal dari sejarah, pemindahan ibu kota itu udah ada sebenarnya. Salah satunya adalah pernah pindah ke Bukit Tinggi, ke Jogja. Kenapa ke Jogja? Karena dulu Indonesia pernah mengalami dijajah lagi, kemudian pindah ke Jogja. Di Jogja bisa Belanda menyerang, kemudian dari Jogja pindah ke Bukit Tinggi. Iya. Ini pentingnya literasi ya Bang Edo. Jadi membaca, mencari riset, mencari tahu itu memang sangat penting. Jadi buat informasi juga. Jadi pemindahan ibu kota itu memang sudah diwacanakan sejak zaman Bung Karno gitu ya. Tinggal nunggu nih siapa yang berani eksekusi aja untuk memindahkan gitu. Jadi jangan dilihat itu sebagai sepotong aja lalu ini peran siapa, jasa siapa. Sama sih Bang Edo kayak zaman saya sekolah tahun 90-an itu, waktu saya kan di teknik bangunan di STM gitu ya. Itu rencana untuk MRT itu sudah ada dari zaman saya kalau tahun 90-an, tapi baru tahun 2020-an itu terrealisasi. Jadi butuh waktu yang sangat panjang ternyata. Oke, satu pengumuman lagi buat teman-teman. Setelah acara ini masih ada lagi kegiatan kita untuk talkshow, yaitu saya akan membawakan talkshow tentang bagaimana membangun personal branding untuk teman-teman seniman berkebutuhan khusus ya Bang Edo untuk minggu depan. Jadi ini strategi-strategi apa saja yang bisa kita lakukan untuk supaya dikenal banyak orang, supaya bisa menjadi seniman yang berhasil. Oke. Saya mau enggak? Emang sama Kak Foto juga nih kan kesan ya. Kak Foto juga mengajarkan branding. Nah kalau ngomongin kita realis ya,
Kartini pernah bicara ke saya bahwa Dok, jangan sampai kayak Mona Lisa, di mana Leonardo da Vinci mengerjakan Mona Lisa itu selama 10 tahun. Sampai diundang ke istana pun masih mengerjakannya Mona Lisa. Iya, Bang Edo ternyata selalu ingat pembicaraan dengan kita ya gitu. Oke, teman-teman, hari ini cukup. Saya rasa banyak sekali yang kita pelajari dari Bang Edo. Saya nggak nyangka juga Bang Edo yang dulunya telat bicara ya, gagap ketika bicara, sekarang ngobrol asik banget, panjang lebar dengan mudahnya, yaitu tadi karena peran dari keluarga ternyata, terus kemudian yang memberikan fasilitas untuk Bang Edo dipercaya dengan terapi-terapi dan segala macam yang membentuk Bang Edo seperti sekarang ini. Jadi sampai ketemu lagi di kegiatan kita selanjutnya, di pameran-pameran Bang Edo selanjutnya. Doakan Bang Edo tetap eksis, tetap berkarya dengan hebat untuk menginspirasi kita semua. Salam dan terima kasih.